تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, ayyuhal muhsinin wal muhsinat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada rubrik kali ini Lentera Kolbu yang ke-8 tidak seperti biasanya, yang insya Allah pada rubrik Lentera Kolbu yang ke-8 ini pesantren Tahfidz Yatim Du'afa Al-Furqan akan menghadirkan sedikit berbagi kepada para muslimin dan muslimah tentang fadilah sedekah bagi para penghafal Al-Quran. Ayyuhal muhsinin wal muhsinah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ketika bermajelis bersama para sahabat radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada keluarga Allah di antara manusia di muka bumi ini." Sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlul Quran." Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang orang yang telah membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, yatluna kitaballah bilafdiyah, yaitu membaca Al-Quran dengan melafadzkan huruf demi huruf. Masya Allah, Rasulullah SAW menjelaskan, "Man qara'a harfan fi kitabillahi azza wa jalla falahu hasanatun." Maka barang siapa yang membaca, melafadzkan Al-Quran huruf demi huruf, ya, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan fadilah yatluna kitaballah bilafdiyah, membaca Al-Quran dengan melafadzkannya huruf demi huruf. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kedua, yatluna kitaballah bil maknawiyah, membaca Al-Quran dengan mengerti maknanya, memahami maknanya. Alhamdulillah, para santri di pesantren Tahfidzul Quran Al-Furqan ini kami bekali dengan lughah Al-Arabiyah, tujuannya agar para santri kelak akan mampu memahami bahasa Al-Quran. Dan yang terakhir, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yatluna kitaballah bil amaliyah, membaca Al-Quran dengan mengamalkan dalam kehidupan. Ayyuhal muhsinin wal muhsinat rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya fadilah para ahlul Quran, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagian dari keluarganya di antara manusia di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang istimewa kepada para penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, wa dzakarallahu mimman indahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan membangga-banggakan, menyebut-nyebut siapa? Ahlul Quran.
di depan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muhsinin wal muhsinah rahimani wa rahimakumullah. Begitu mulianya kedudukan ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sedekah kepada para penghafal Al-Qur'an. Imam At-Tabrani radhiyallahu an mengatakan bahwasannya orang yang telah memberikan kemudahan menolong orang muslim dalam melakukan kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala orang yang telah melakukan kebaikan tadi pula. Begitu juga orang yang bersedekah kepada para penghafal Al-Quran tentu akan mendapatkan pahala kebaikan apa yang dia dapatkan dari orang yang menghafal Al-Quran, tanpa mengurangi pahala orang yang telah menghafalkan Al-Quran. Begitu juga bagaimana doa-doa dan untayan-untayan ayat yang dibaca setiap saat, setiap waktu oleh para penghafal Al-Quran akan mengalirkan jahriyah pahala kebaikan kepada para muhsinin dan muhsinah yang telah bersedekah kepada para penghafal Al-Quran. Dan ayyuhal muhsinin dan muhsinah rahimani wa rahimakumullah, doa-doa para penghafal Al-Quran karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ahlul Quran adalah ahlullah. Di dalam satu kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasannya doa-doa para penghafal Al-Quran adalah mustajabah, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah taala telah berfirman, man saghalal Qur'an, barang siapa yang telah menyibukkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, wa dzikri, dan senantiasa zikir kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu afdalu minas sa'il, maka aku akan beri, aku akan ijabai pemberian yang itu lebih utama daripada orang-orang yang senantiasa berdoa. Inilah keutamaan doa-doa para ahlul Quran yang kata Allah, a'taituhu afdalu minas sa'il. Ayyuhal muhsinin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sedikit berbagi kami di edisi Lentera Kolbu yang ke-8, yang berbeda dengan edisi-edisi yang biasanya yang kami menyampaikan dengan tulisan. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan dengan berbagi kepada para muslim dan muslimah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, senantiasa mendapatkan rahmat dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan senantiasa kita bersedekah kepada para ahli Quran dan ihtimam kepada perkara-perkara kaum muslimin. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rfa' darajatana ma'al Quran. Akhiru da'wana walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا